Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam saluran ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan berjalan di depan kita. Saudara dikasihi Tuhan, apakah Tuhan hanya sekedar menjadi penunjuk jalan supaya kita tidak tersesat? Apakah Tuhan hanya menjadi pola atau panutan kita ketika Dia berjalan di depan kita? Firman Tuhan ini secara gamblang dan tegas menyatakan ada misi yang Tuhan hendak lakukan ketika Dia berjalan di depan kita, saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya memberi janji. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berkarya, berbuat dan bertindak dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan ketika berjalan di depan kita? Tuhan bersabda bahwa Dia hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Semuanya berbicara tentang rintangan dan halangan yang akan mengganggu perjalanan kita. Saudara, janji yang sangat meneguhkan. Janji itu terbukti, saudara. Sejarah membuktikan bahwa umat pilihan Tuhan itu telah membuat gentar bangsa-bangsa di sekitarnya. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa selalu melindungi mereka. Bahkan kota yang dibangun dengan petunjuk Tuhan pun menjadi pengingat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saudara kasih Tuhan, renungan kita kemarin, karena nama kota itu Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Bahkan hingga kini, saudara, bangsa Israel menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan. Menghadapi kekejaman tentara Nazi di bawah pimpinan Hitler yang melakukan genosida bangsa Israel, Tuhan Jehovah Shammah tetap memelihara mereka. Bahkan dalam perang salib yang berlangsung sangat singkat, bangsa Israel meraih kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Israel yang kini terletak di Timur Tengah, di antara bangsa-bangsa Arab, tetap tampil sebagai bangsa pemenang. Kuasanya terus bekerja. Jika Tuhan berjalan di depan kita, maka kuasanya aktif dan terus bekerja. Saudara, mintalah supaya Tuhan selalu campur tangan dalam hidup Anda. Dan lihatlah perbedaannya, saudara. Kehadiran Tuhan yang berjalan di depan kita membuat perbedaan yang menyolok, baik itu atas bangsa Israel maupun dalam hidup kita kini. Catat baik-baik firman Tuhan yang datang kepada Abraham dan juga untuk kita semua berikut dalam Kejadian 15 ayat 1. Janganlah takut,
Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara dikasihi Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Nah, jika Tuhan berjalan di depan kita, jika Tuhan berjalan di depan Anda, apakah Anda masih meragukan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan hidup Anda? Mungkin jalannya tidak senyaman yang Anda harapkan. Mungkin jalannya mendaki dan berbatu-batu. Jujur harus diakui, kadang bisa sangat melelahkan dan menguras air mata. Mungkin juga jalannya begitu gelap sehingga menakutkan. Dan saking gelapnya, Anda tidak dapat melihat Dia yang berjalan di depan, sehingga seringkali Anda salah berpikir. Anda anggap Anda berjalan seorang diri. Keliru, saudara. Tuhan adalah Jehovah Sama yang selalu hadir dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kaulah Tuhan yang selalu berjalan di depan setiap permasalahan, setiap perkara di dalam kehidupan kami. Kaulah Allah kami, Jehovah Sama, yang selalu hadir di setiap saat. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh para pendengar dalam saluran program Santapan Rohani pada saat hari ini. Berkati keluarganya, anak cucu, istri, dan suami mereka. Tuhan berkati. Manapun mereka melangkah, tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, apabila ada seluruh para pendengar yang mengalami sakit, Tuhan, tangan kasih Tuhan yang menjamah dan memulihkan, hingga yang mengalami sakit, mengalami kesembuhan pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati, melindungi dan menjaga setiap langkah Bapak Ibu Saudara. Amin. Bila baru pertama kali berjumpa atau masuk dalam channel ini, saudara, Bapak Ibu Saudara boleh membagikan kepada teman-teman kita, sehingga banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagikan berkat Tuhan pada saudara, pada teman, dan kepada sahabat kita. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita saudara dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan semoga kita sehat-sehat selalu ya saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, doa kami selalu menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, dan harapan kami lewat renungan firman Tuhan setiap hari yang ditayangkan dalam saluran ini saudara dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian,
Dan hendaknya renungan ini juga boleh dibagikan pada saudara kita dimanapun berada, supaya saudara kita juga dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jika Tuhan menyertai, kok hidup saya begini?" Saudara dikasihi Tuhan, kita sering bersikap seperti Gideon, saudara, mempersoalkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah berjanji menyertai kita? Mengapa saya jadi begini? Dibiarkan sendiri menghadapi kesulitan hidup ini, saudara. Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Mengapa penyakit ini tidak kunjung sembuh? Kok nampaknya Tuhan tidak peduli lagi dengan hidup saya? Kita mengeluh, kita mengadu, dan kita menyalahkan Tuhan. Saudara, itulah yang menghinggapi pikiran dari hati Gideon, saudara. Sama juga halnya dengan pertanyaan banyak orang. Tuhan menjawab keheranan Gideon. Adalah keliru, saudara, jika kita bersikap seperti Gideon. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan kita, biji matanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten, yang tetap memegang janji-janjinya, saudara. Tuhan pasti punya alasan kuat mengapa Dia belum menjawab keluhan, mengapa Dia belum menjawab doa-doa kita, mengapa Dia belum menjawab keluh kesah kita. Tuhan pasti memiliki tujuan jika Dia belum menepati janjinya, saudara. Kepada Gideon yang bertanya kepadanya, Tuhan menjawab. Hakim-Hakim 6 ayat 16, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Tuhan ingin menyampaikan kepada Gideon dan juga kepada kita, pergumulan mungkin saja menimpa kita, saudara. Tetapi Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan dan menelantarkan kita. Dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Ini jaminan dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, ada kalanya ada ujian yang harus kita hadapi. Jujur, saudara, harus kita akui,
Sering kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan datang menyertai hidup kita, saudara. Hidup yang nyaman dan aman tiba-tiba dihempas oleh angin dan badai. Semuanya yang sudah kita bangun dengan susah payah menjadi luluh lantah, saudara. Jika hari ini Anda sedang diizinkan Tuhan untuk masuk dalam ujian kehidupan, pegang baik-baik nasihat Rasul Petrus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pelajaran yang bisa kita petik, saudara, jangan heran jika Anda sedang dicobai lewat berbagai penderitaan. Semua terjadi atas izin Tuhan. Jangan gentar dan jangan bingung, saudara. Bersukacitalah, Tuhan akan menopang, saudara. Tuhan akan menopang Anda. Tuhan akan segera menyatakan kemuliaannya, dan Anda pasti akan masuk dalam sukacita surgawi. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Oh, Engkau Tuhan selalu mengasihi dan melindungi kami setiap saat. Firman-Mu Tuhan yang menjadi bukti janji-Mu Tuhan kepada kami. Kami Tuhan kadang khawatir, Tuhan. Kadang bingung, kadang kami Tuhan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Untuk kami Tuhan, supaya tidak berprasangka lain. Karena firman-Mu Tuhan yang berjanji, doa Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Engkau Tuhan selalu melihat dan memperhatikan kami bagaikan biji mata-Mu. Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu yang selalu menjaga dan melindungi hati dan pemikiran kami, supaya kami Tuhan tidak berpikir bahwa Engkau Tuhan meninggalkan kami. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan yang kami alami. Berikanlah kami Tuhan kekuatan dalam menghadapi pergumulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seluruh para pendengar yang mendengarkan dalam saluran ini, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat pengetahuan yang daripada surga, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai, bagaikan Engkau Tuhan menyertai kami bagaikan biji mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba tetap berdoa untuk seluruh para pendengar dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kau jadikan kami Tuhan untuk berkati setiap
kami melangkah berkat-berkat rohani ya Tuhan. Saluran kebenaran firman Tuhan. Tulisan yang terbuka, tulisan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Hamba berdoa, apabila dan jemaatmu, bila pendengar dalam program santapan rohani pada saat hari ini mengalami sakit, Bapa di sorga, ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan menjamah tubuh yang sakit, yang mengalami sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Tuhan pada saat hari ini. Dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Berjumpa kita kembali di esok hari dalam program Santapan Rohani, hadir setiap hari, setiap jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat hari ini. Bapak Ibu saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 39 ayat 5. Sungguh hanya beberapa dalam tempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-sia. Hidup manusia singkat, saudara. Daud menyadari bahwa umurnya begitu singkat. Hanya beberapa telempat saja. Telempap panjangnya hanya sepanjang kita membuka kedua lengan kita ke kiri dan ke kanan. Mungkin kalau diukur paling panjang 2 meter, saudara. Suatu ibarat yang ingin menggambarkan umur hidup manusia begitu singkat. Kita bisa diduga tiba-tiba saja hidup manusia berhenti. Setiap orang ingin berumur panjang. Saudara kasih Tuhan. Kalau Charles Hutagalung, penyanyi dari grup band The Mers yang pernah meraih kejayaan puluhan tahun yang silam, saudara, pernah membawakan lagu yang berjudul Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi. Apa yang dinyanyikan Charles, saudara, mewakili keinginan setiap insan di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Charles yang lahir tahun 1949 dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 7 Mei 2001, saudara, dalam usianya yang 52 tahun. Siapa sangka begitu cepat, saudara. Masih tergolong usia produktif, tiba-tiba Sang Pencipta memanggilnya pulang. Waktu begitu cepat berlalu, saudara. Orang Inggris punya pepatah, time runs so fast. Waktu begitu cepat berlalu. Daud, Raja Israel yang hebat dan legendaris itu, saudara, pernah berdoa seperti
yang tertulis dalam Mazmur 39, saudara. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Daud menyadari bahwa di dunia ini segala sesuatu, apapun dan siapapun, ada akhirnya, saudara. Di dunia ini ada batasnya. Begitu juga umur hidup manusia. Dan yang membatasi semua itu adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, tetapi Tuhan juga yang menentukan batas segala sesuatu. Jangan lupa diri, saudara. Seandainya kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini ada batasnya, termasuk umur kita juga ada akhirnya, maka semestinya kita menghargai Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Sehebat apapun kita, Alkitab mengatakan, hari-hari hidup manusia seperti rumput dan bunga, yang hari ini kelihatan segar, hijau dan menarik, tetapi sebentar saja menjadi layu, kering dan mati. Tertulis dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16, saudara. Ishak adalah orang yang sadar hidup ini singkat. Kejadian 27 ayat 2 berkata, lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Perkataan Ishak, saudara. Ishak memahami ia tidak muda lagi. Tahun demi tahun sudah dilewatinya. Dengan berbagai pengalaman suka dan duka, ia sudah merajut kehidupannya bersama Tuhan yang sangat dicintainya itu. Kini tibalah waktunya untuk mengakhiri hidupnya yang sementara ini. Kesadaran yang luar biasa dan patut ditiru, saudara, bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita bukanlah hidup yang everlasting life, bukan hidup yang kekal, saudara. Ishak sangat bertanggung jawab dengan umurnya. Ishak paham betul bahwa usianya adalah anugerah Tuhan semata. Ia ingin mengakhiri dengan manis, penuh tanggung jawab. Ada tugas terakhirnya, yakni memberkati anak sulungnya. Bukan untuk membagi-bagi warisan, tetapi melanjutkan impiannya, meneruskan pengabdiannya kepada Tuhan, saudara. Ishak ingin keturunannya terus memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Anda? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya hidup kita dapat menjadi berkat bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Harapan kita, seluruh keturunan kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pengikut Kristus yang setia. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu, dan pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amat terlebih lagi Tuhan bagi keturunan kami.
Kami rindu generasi-generasi yang akan datang menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Keturunan-keturunan kami Tuhan menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami rindu Tuhan, mereka juga jadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terpuji termulialah nama Tuhan. Diagungkanlah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Berkatilah Tuhan seluruhnya, dimanapun mereka berada. Baik dalam pekerjaan mereka, dinas malam atau pada saat siang juga Engkau berkati Tuhan. Dimanapun mereka bertugas, baik yang di luar negeri, dimanapun Tuhan. Campur tangan Tuhan yang berkarya, menyertai, melindungi dan menjaga mereka setiap langkah mereka. Baik mereka Tuhan yang jauh dari keluarga. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, hingga mereka Tuhan terlindungi, tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pertemuan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani. Doa kami selalu menyertai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk bisa kembali hadir bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun lewat online, di mana beberapa hari yang lalu kita tidak bisa mengadakan renungan di saluran ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, dipuji Tuhan pada saat hari ini, oleh karena kasih Tuhan, kita bisa kembali mengadakan renungan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan pendengaran firman Tuhan dalam saluran ini, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Yehezkiel 48 ayat 35, saudara. Jadi sekeliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jehovah sama. Jehovah sama. Di antara nama panggilan Tuhan yang beragam, ada satu nama Tuhan, yakni Jehovah sama. Nama itu ternyata menyimbolkan sebuah kota yang bernama Yerusalem, saudara. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya cinta Tuhan kepada umatnya, sampai melalui perkataan yang terakhir Nabi Yehezkiel, kota Yerusalem diberinya nama yang artinya Tuhan hadir di situ. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan orang yang dicintainya.
Cinta Tuhan kepada umat yang dikasihinya tidak pernah berubah, saudara. Sekalipun mereka berbuat kesalahan, sekalipun mereka berbuat dosa yang berulang-ulang, Tuhan tetap mencintai umatnya. Hal ini terbukti ketika umatnya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tuhan memang memutuskan umat tidak lagi menampakkan hadiratnya di bait Allah, bahkan di kota Yerusalem. Sepintas nampaknya Tuhan marah sekali, saudara. Tetapi lihat cintanya yang tidak pernah lengkap oleh berbagai dosa umatnya. Tuhan tidak pernah lupa dengan orang-orang yang dikasihinya. Kasih dan kemurahannya selalu menyertai mereka, saudara. Melalui Nabi Yeskiel, Tuhan menjanjikan pemulihan umatnya. Tuhan berjanji untuk kembali menaungi Yerusalem. Cintanya yang terlalu besar tidak pernah pupus oleh berbagai dosa umatnya. Dia hadir kembali di tengah-tengah orang yang dicintainya. Jehovah sama, Tuhan selalu hadir. Jehovah sama juga hadir dalam hidup saudara, dalam hidup kita, saudara. Hidup Anda mungkin selama ini mengecewakan hati Tuhan. Anda hidup menurut kata hati saja. Anda tidak peduli kepada Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Hari ini, saudara, mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan tidak ada lagi dalam hidupmu. Anda bertanya, apakah Anda masih bisa bertahan dalam penderitaan hidup ini? Apakah Tuhan masih mencintai Anda seperti waktu yang lalu? Jehovah sama. Tuhan hadir dalam hidup Anda. Dia sudah ada di hari esok ada, saudara. Dia bahkan tahu bagaimana masa depanmu. Dia mengendalikan seluruh perjalanan hidup Anda seperti firman. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anda mungkin tidak mampu lagi melangkah menuju masa depan, tapi Tuhan bisa, saudara. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan masa depanmu, tetapi sekali lagi Tuhan bisa. Jehovah sama akan selalu mengiringi perjalanan hidup saudara. Cintanya, kasihnya terlalu besar bagi Anda. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pada saat hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Yesus. Bagimulah pujian, hormat dan keagungan. Kupagarilah Tuhan setiap hati dan pemikiran kami. Para pendengar dimanapun berada, biarlah pertolongan kasih Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan selalu menyertai, baik dalam setiap aktivitas kami. Dimanapun kami melangkah, dimanapun seluruh para pendengar berada, anak-anaknya Tuhan berkati, istri, keluarga, suami, dan cucunya Tuhan berkati. Tuh bungkus mereka dengan malaikat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menanamkan di dalam setiap hati para pendengar pada saat hari ini, bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan
pada saat hari ini. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati dan berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir setiap hari, berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam saluran ini, saudara. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Anda adalah suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang, saudara. Rasul Paulus mengibaratkan hidup setiap orang Kristen adalah sebagai sebuah surat, saudara. Bukan sembarangan surat, tetapi surat yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh yang dari Allah. Yang namanya surat pasti dibaca, saudara. Yang membaca bukan hanya yang menerima saja, tapi oleh Rasul Paulus dikatakan dikenal dan dibaca oleh semua orang. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2, saudara, kita baca. Kamu adalah suratan pujian kami yang tertulis dan hati kami, dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat yang seperti apa yang mestinya kita pertontonkan, saudara? Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita seharusnya enak dibaca oleh semua orang. Saudara kasih Tuhan, saat orang melihat sepak terjang kita, menimbulkan decak kagum dan pesona tersendiri, saudara. Dalam hidup kita terkandung bukan sekedar surat biasa, tetapi surat yang ditulis oleh tinta Roh dari Allah yang hidup. Hidup yang kita pertontonkan bukan lagi hidup yang lama, saudara. Hidup yang penuh emosi, hawa nafsu, dan keinginan daging yang bisa menghanguskan kita. Saudara, hidup kita mestinya adalah hidup yang berselimutkan kekudusan yang sejati, saudara. Hidup yang menggambarkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita berkata-kata, saat kita berbuat, bahkan saat kita mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang lain, maka yang kelihatan adalah wajah Kristus yang penuh kasih dan damai, saudara. Bukan kemarahan, kebencian, emosi. Yang nampak dari surat kehidupan kita haruslah karakter Kristus
karakter yang mengalah, yang membawa damai, yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana caranya supaya gambar Kristus yang kita tampilkan tidak bisa dipungkiri? Kita sering tergoda untuk mengikuti perasaan, pikiran kita sendiri. Jika kita mau selalu menampilkan gambar Kristus, maka kita harus menerus bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Apakah saya menyerupai Kristus dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan? Seandainya Kristus secara fisik masih hidup di bumi saat ini, saudara, apakah Dia juga melakukan apa yang saya lakukan? Akankah Dia akan berkata-kata seperti saya? Akankah Dia akan lebih hati-hati memilih kata dan kalimat dibanding saya? Apakah perkataan konyol dan sia-sia keluar dari mulutnya? Apakah tangannya sibuk dengan melempar dan menyebarkan kebencian kemana-mana demi memuaskan hasrat hatinya? Jawabnya, saudara, tentu saja tidak. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Perasaannya, pikirannya, perbuatannya, semuanya bisa kita temukan dari kisah hidupnya sewaktu Dia menjelma menjadi manusia di bumi, saudara. Hatinya selalu penuh dengan kasih. Perbuatannya selalu melahirkan kedamaian di mana-mana. Perkataannya sangat menyejukkan bagi orang yang mendengarnya. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang, saudara? Teladan sudah diberikan oleh Kristus Tuhan kita. Semua sudah dijalaninya pada saat Dia menjadi manusia biasa seperti kita. Persoalannya sekarang, apakah kita bersedia melakukannya? Pada akhirnya, kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Pantaskah saya melakukan sesuatu yang membuat saya jadi tidak menyerupai Kristus? Inilah yang seharusnya selalu menjadi pertanyaan di dalam hati kita, untuk mengingatkan kita selalu harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mengikuti gambaran Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan saat hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur. Kasih setiamu, pertolonganmu, dan perlindunganmu yang sudah kami rasakan, ya Tuhan. Itulah yang menjadi syukur kami. Nama terlebih khusus Tuhan, pada saat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang menguatkan, menasihati supaya kami untuk selalu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, suratan Kristus, supaya kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tanamkan di dalam hati kami, untuk kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada, melalui perkataan, perbuatan, melalui tubuh kami ini Tuhan. Banyak orang dimenangkan membaca suratan-suratan yang ada di dalam tubuh kami ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan
amat terlebih khusus bagi keluarga kami, anak-anak, istri, suami, cucu, banyak Tuhan dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Pada saat hari ini kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini, program Santapan Rohani, hadir setiap hari untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapilah setiap pendengaran kami, supaya firman-Mu Tuhan yang tertabur bagaikan di tanah yang subur, berakar berbuah, jadi berkat bagi banyak orang, hingga kami juga Tuhan mengalami sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang berkarya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 1 Saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Serupa tapi tak sama Saudara. Susu warnanya putih, salju juga warnanya putih. Keduanya memiliki warna yang sama, yakni putih. Tetapi sebenarnya tidak sama. Mengapa, saudara? Beda sumber, beda isi, beda bentuk, lalu hanya penampilannya saja sepintas mirip. Begitu yang kita saksikan setiap hari. Sama-sama mengaku Kristus, pengikut Kristus, nampak suci dan kudus. Minggu sama-sama ke gereja, tetapi kelakuannya jauh panggang dari api. Tidak seperti Kristus, saudara. Paulus meminta kita menjadi pengikut Kristus seperti dirinya. Prajurit yang baik, saudara, mengikuti pemimpin pasukan. Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan dimaksudkan menjadi pengikut pribadinya. Oleh karenanya, kalimatnya tidak berhenti sampai di jadilah pengikutku, tapi ada kelanjutannya, saudara. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan pengikut pribadinya. Paulus menjadi pengikut Kristus. Inilah suatu doktrin atau ajaran yang harus diikuti sepanjang hidup Paulus sejalan dengan firman Tuhan. Apa maksudnya, saudara, menjadi pengikut?
Jangan salah saudara, Paulus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Kristus. Paulus tidak meminta dirinya disembah seperti Tuhan. Paulus hanya berkata, supaya kita menjadi pengikutnya, sama seperti ia juga menjadi pengikut Kristus. Yang mau disampaikan adalah kita perlu role model atau panutan, saudara, yang bisa kita lihat sehari-hari, yang bisa kita potret, yang bisa kita rekam jejaknya atau cara hidupnya. Jadi jika Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan tertuju kepada dirinya, saudara. Paulus adalah pengikut Kristus yang sejati. Ia ingin kita pun mencontoh hidupnya. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengikuti jejaknya yang begitu taat dan setia mengikut Kristus. Ikut Paulus, ikut Kristus. Rasul Paulus meminta setiap kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus mengerti firman. Yang kedua, kita harus melakukan firman, meniru kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus adalah gambar yang harus kita ikuti atau kita lakukan setiap hari. Singkatnya, jika kita ingin hidup kita kudus dan mulia, kita tidak hanya mendengarkan firman, saudara. Kita harus lakukan. Yang jauh lebih penting, kita harus melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita harus meniru setiap huruf kehidupan yang ditulis, setiap tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Hidup kita harus sesuai dengan hidup Kristus, saudara. Hidup Kristus bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus yang taat dan mengikuti teladan kudus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, jangan omong doang. Omdo, singkatan dari omong doang, saudara. Ada orang yang omongnya pintar, kelihatan kudus, nampak saleh dan baik, tetapi berhenti hanya di bibir saja, saudara. Paulus ingin kita mempraktikkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam hidupnya. Paulus mencontohkan dirinya kepada banyak orang. Bagaimana ia mengikuti Kristus bagaikan teladan hidupnya. Pertanyaannya, saudara, sudahkah keluarga, orang-orang yang kita kenal, famili, lingkungan di mana kita bergaul, melihat hidup kita seperti hidup Kristus? Memang harus diakui, tidak mudah mempertontonkan hidup seperti Kristus. Tugas kita adalah berusaha melakukannya sambil terus meminta pertolongan Tuhan, supaya kita mampu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, hidup kita seperti Kristus. Kita harus memulai sekarang, saudara. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Puji Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apabila baru pertama kali menemukan channel ini, saudara, silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya, saudara, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Dan yang lebih penting, saudara, setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Berjumpa kembali kita esok hari
dalam program Santapan Rohani hadir setiap hari. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan Matius 5 ayat 3 saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Orang miskin yang punya sorga. Saudara, pernyataan dari Yesus membuat banyak orang terperangah, saudara. Bertanya-tanya, benarkah orang miskin menjadi pemilik kerajaan sorga? Memang sepanjang sejarah umat manusia belum pernah didengar oleh telinga manusia ucapan seindah ini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin. Pada umumnya dunia menganggap orang miskin adalah orang yang paling sengsara di dunia ini, saudara. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi orang miskin. Tetapi pernyataan Yesus sebaliknya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apa artinya, saudara? Bahagia seperti apa yang dimaksud? Kata bahagia berasal dari bahasa Yunani, makarios, yang artinya blessed atau diberkati. Kata bahagia di sini menunjuk pada sukacita yang ada di dalam hati dan kehidupan seseorang. Bukan yang ditentukan oleh faktor lahiriah atau banyaknya harta yang dimiliki. Disebut berbahagia karena hidupnya diberkati. Jadi bahagia bukan karena banyak uang dan harta. Tetapi hidup yang berbahagia adalah kondisi hati manusia yang ada di dalam dirinya, saudara. Miskin di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk ungkapan miskin. Yang pertama ialah penes, yakni miskin dalam arti tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidup yang sederhana. Yang kedua adalah potkos, yaitu miskin dalam artian sangat miskin, tidak punya apa-apa. Apabila tidak ditolong, ia akan mati kelaparan. Kata potkos ialah yang dipakai oleh Tuhan dalam ayat ini, saudara. Miskin di hadapan Allah. Maka kalimat itu sebenarnya memiliki arti barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, orang itulah yang disebut berbahagia. Jadi bukan miskin secara harta, tetapi miskin secara rohani. Jika seseorang merasa miskin secara rohani, ia akan berseru minta tolong kepada Tuhan. Orang yang miskin secara rohani butuh Tuhan, perlu Tuhan. Makanya ia berseru meminta supaya Tuhan menolong hidupnya. Harta yang dimilikinya tidak berarti baginya jika hidupnya tidak ditolong oleh Tuhan. Hidupnya tidak bergantung kepada hartanya. Hidupnya bergantung kepada Tuhan saja. Inilah yang dimaksud
orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Lalu mengapa Yesus menggunakan kata miskin? Yesus sedang mengajar kita untuk tidak memandang harta, berkat duniawi, sebagai satu-satunya yang harus kita miliki. Yesus datang mengajar kita juga untuk tidak meminta berkat duniawi saja. Adalah keliru jika ada pengajaran dari gereja tertentu bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya melimpah dengan harta. Salah besar. Gereja seperti ini mengatakan bahwa orang Kristen berhak untuk mengklaim menuntut berkat duniawi dari Tuhan. Mereka menolak segala bentuk kemiskinan, kekurangan secara keuangan. Pengajaran gereja seperti itu tidak dapat dibenarkan. Kesuksesan hidup tidak hanya dinilai dari segi materi saja, dari berkat duniawi semata. Bukankah para rasul Kristus rata-rata hidupnya menderita? Bukankah mereka lebih berhak untuk menuntut berkat? Tetapi itu tidak diminta oleh para rasul Kristus. Kesimpulannya, saudara, ungkapan kata miskin yang digunakan oleh Tuhan Yesus mengajar kita untuk sabar, bahwa hidup kita tidak bergantung dari banyaknya harta yang kita miliki. Hidup kita berbahagia atau tidak, itu tergantung dari sedekah pemberian yang diberikan oleh Sang Raja, yang diberikan oleh Tuhan dari segala Tuhan, yang menguasai alam semesta ini. Hidup kita tergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan di dalam Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tanpa Tuhan, semua kebahagiaan dunia ini adalah semu, palsu. Kebahagiaan hanya diperoleh apabila Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara para pendengar dimanapun berada. Dan apabila baru pertama kali berkunjung dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya saudara, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani. Setiap hari Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami kembali mengucap syukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah pendengaran kami, supaya firman-Mu Tuhan bisa kami terima di dalam hati kami dan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Lukas 6 ayat 38 Saudara.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Berbagi tidak pernah rugi, saudara. Pada dasarnya, setiap orang inginnya menerima, tidak suka memberi. Manusia penuh dengan perhitungan. Apa yang menguntungkan bagi dirinya itu yang akan dilakukan, saudara. Tetapi sebaliknya, yang membuat dirinya merugi, miliknya berkurang, itu akan dihindari. Manusia memiliki sifat egois, mementingkan diri sendiri. Pelit, saudara. Manusia gagal untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Pelit atau kikir telah menjadi hambatan terbesar bagi semua untuk berbagi dengan sesamanya. Bahkan yang mengagetkan ternyata pelit bisa menghambat manusia untuk masuk surga. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 10, saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boros dalam memberi. Sebaliknya, memberi adalah kunci untuk mendapat berkat dari surga. Banyak orang keliru, saudara, dalam hal memperoleh cucuran berkat dari Tuhan. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita akan diberi. Seperti renungan kita kemarin, saudara. Diawali dengan kalimat, berilah dan kamu akan diberi. Bahkan ditutup dengan kalimat, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, semakin boros, semakin banyak kita memberi, maka semakin berlimpah kita menerima. Sebaliknya, saudara, semakin sedikit kita memberi, maka semakin sedikit juga kita menerima. Memberi adalah perintah Tuhan. Jika kita penuhi perintahnya, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk saat hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang berkarya di dalam hati dan pemikiran kami, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Begitu juga ya Tuhan, seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar dalam program Santapan Rohani, mendengarkan renungan pada saat hari ini ya Tuhan, berkati anak cucunya, keluarganya, suami istri. Itu bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menjaga melindungi mereka setiap saat. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau ya Tuhan, pada saat hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Salam sehat, salam hebat. Terus jaga protokol kesehatan.
Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani pada esok hari. Tentunya dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada saat hari ini sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami hingga bisa kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hingga bisa kami ada pada saat hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, urapilah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Arti hidup berkelimpahan. Hidup sebut berkelimpahan artinya tidak akan habis-habis walaupun datangnya hanya pas-pasan. Peristiwa yang dialami oleh janda yang disarapan menyatakan bahwa gudang berkat kita adanya di sorga. Pada saat kita perlu, maka Tuhan akan mengucurkannya kepada kita. Saat itu juga, renungan kemarin menunjukkan walaupun persediaan tepung dan minyak hanya tinggal untuk satu kali makan, terbukti tidak pernah habis. Dan begitu diperlukan, ketika itu juga ada. Tuhan tidak pernah menyediakan tepung berkarung-karung dan minyak berkaleng-kaleng, tetapi yang Tuhan lakukan pas diperlukan, pas ada. Ajaib, saudara. Mengapa Tuhan tidak memberikannya sekaligus berlimpah, saudara? Maunya kita saat dibutuhkan, Tuhan memberikan berkat-Nya sekaligus. Tuhan mengirimkan banyak, berlimpah ruah, sehingga hati kita lebih tenang. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan berkat-Nya sekaligus banyak? Tuhan pasti punya alasan, saudara. Karena ada orang yang tidak tahan menerima berkat sekaligus banyak. Ada orang yang semakin diberkati semakin sombong. Semakin diberkati semakin lupa diri. Semakin diberkati semakin berdosa. Bahkan semakin terhilang. Saudara dikasihi Tuhan, rahasia supaya kita diberkati secara berkelimpahan, walaupun tidak datang secara banyak, tapi kita rindu diberkati secara berkelimpahan seperti janda di Sarepta. Tidak mengapa tidak datang sekaligus, asalkan pas kita butuh, pas ada. Saudara, ada dua rahasia supaya kita mengalami seperti janda di Sarepta. Yang pertama, kita harus mendahulukan Tuhan. Perhatikan pesan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Yesus. Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat janda di Sarepta.
yang mendahulukan Tuhan, saudara. Ia memberi makan lebih dahulu kepada Nabi Elia, utusan Tuhan itu. Ia tidak memikirkan dirinya juga anaknya. Ia bisa menyampaikan, ia bisa menyampingkan kebutuhannya dan mendahulukan permintaan Tuhan. Saudara, yang kedua, mau berbagi dengan orang lain di tengah kesusahannya, sekalipun nyawanya dan nyawa anaknya sebagai taruhannya. Ia mampu berbagi dengan Elia, orang yang baru dikenalnya, saudara. Janda ini percaya kepada janji Tuhan yang didengarnya, bahwa jika ia berbagi dengan Elia, maka Tuhan pasti akan memberkatinya. Persoalannya, resikonya sangatlah berat. Taruhannya adalah nyawa dan nyawa anaknya. Tetapi lihat, saudara, janda ini mau berbagi dengan orang lain di saat yang sangat kritis. Inilah rahasia berkat seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Mungkin kondisi saudara saat mendengarkan renungan ini tidak jauh berbeda dengan janda Sarepta. Anda sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara, kecuali tinggal segenggam harapan, segenggam semangat, beberapa tetes tenaga. Waktu Anda memang tinggal sedikit, tidak banyak. Tapi saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Jika Anda mau mendengarkan kedua resep ini, saudara, maka Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Anda akan hidup dalam berkelimpahan. Ingat, Anda memang tidak menerima banyak sekaligus, tetapi pas Anda butuh, pas ada. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pada saat hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menasihati, mengingatkan, dan memberi kekuatan. Terpujilah nama-Mu. Seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan hari ini, Tuhan, berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Setiap langkah mereka, Tuhan, Kau tuntun tangan kasih Tuhan yang selalu berkarya bagi setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu, Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu, kasih dan pertolongan-Mu, berkat yang daripada Tuhan selalu menyertai kami seluruh para pendengar dimanapun melangkah, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali. Kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk saat hari ini. Oleh karena cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami hingga bisa kami ada pada saat hari ini oleh karena cinta-Mu.
kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan bagaikan tanah yang subur, berakar berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat hari ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara dikasihi Tuhan, arti hidup berkelimpahan, saudara. Hidup disebut berkelimpahan apabila di tempat lain sudah kering, sedangkan di tempat kita masih ada. Kita sering mengukur berkat dari jumlah saja, saudara. Jika ada banyak, maka kita katakan berlimpah. Jika ada banyak, maka kita katakan berkat berlimpah. Padahal disebut berlimpah, saudara, apabila orang lain sudah kering, tetapi kita masih punya. Begitu banyak orang di saat sekarang ini, saudara, mengalami kesulitan hidup. Tetapi kita harus bersyukur bahwa kita masih punya, saudara. Masih bisa makan teratur. Sehari 3 kali masih ada yang bisa dimasak. Sekalipun modal kita hanya pas-pasan sedikit sekali, saudara, kita dikatakan masih hidup dalam berkelimpahan. Karena ada orang lain yang tidak punya modal sama sekali. Perhatikan kondisi janda di Sarefat, saudara. Waktu itu semua orang mengalami paceklik. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Karena musim semi kering yang melanda wilayah itu, saudara. Tidak ada lagi yang bisa dimakan karena musim kering yang melanda wilayah itu. Mayat berkelimpangan di jalan-jalan di kiri dan kanan rumahnya, saudara. Tetapi janda itu masih tetap punya tepung dan minyak. Di sini sangat nyata pemeliharaan Tuhan atas janda itu. Saudara, janda ini memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ketika sebelumnya ia rela memberikan sedikit yang ia punya, saudara. Sisa makanannya yang terakhir kepada Nabi Elia. Janda ini bukan tipe orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Sebenarnya wajar jika janda ini tidak memberikan sisa makanannya yang terakhir hari itu kepada Elia. Karena tidak ada lagi yang bisa ia makan, saudara. Tetapi janda ini membeli taat kepada firman Tuhan yang didengarnya dari Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun
pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketaatan yang berbuah manis, saudara. Sekalipun janda itu hidup dalam kekurangan, tetapi ia sepenuhnya taat kepada firman Tuhan. Kita membaca betapa ketaatannya berbuah manis, saudara. Tuhan memelihara hidupnya dan anaknya hingga musim kekeringan berakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Burung sekalipun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Pernahkah saudara melihat ada burung yang jatuh ke bumi karena mati kelaparan? Tidak pernah, bukan, saudara? Jika burung saja Tuhan pelihara, apalagi saudara, biji matanya, saudara. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Rambut saudara pun Tuhan hitung. Pernahkah Anda menghitung berapa jumlah rambut di kepala saudara? Pastinya belum pernah. Memang ada satu lembaga di dunia yang pernah menghitung jumlah rambut di kepala manusia. Hasilnya sekitar 450.000 helai. Hebatnya, Tuhan menghitung rambut di setiap kepala kita. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Saudara dikasih Tuhan, syukurilah Anda masih hidup dalam berkelimpahan, sementara orang lain dalam kesusahan. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sering kami Tuhan mengalami kekhawatiran. Itulah sebabnya Tuhan pada saat hari ini, setelah mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, dan biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Untuk kami selalu berharap kepada Yesus yang punya segala sesuatu, yang mempunyai segala sesuatu untuk Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami untuk selalu berharap kepada Yesus yang punya jalan keluar atas permasalahan, yang punya kesembuhan atas segala penyakit. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan mengalami kelegaan, berharap penuh kepada Tuhan yang menciptakan, yang menolong dan yang menghibur, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir di setiap hari. Puji Tuhan. Amin.